berada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih banyak kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami semua, penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh ada bagaimana kami ada di saat sore hari ini. Kami boleh ada berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami ada di tempat ini, kami menghormati, memuji, memuliakan nama-Mu. Dengan kita perayaan Natal bersama di tempat ini, kami mau mengagungkan nama Tuhan, kami mau tinggikan nama Tuhan, kami mau membesarkan nama Tuhan. Kuasa hadir di tengah-tengah kami semua, menuntun jalannya ibadah kami sore hari ini. Oleh sebabnya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami mau serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, pelayan-pelayan yang kami bagian dalam acara ibadah perayaan sore hari ini. Semuanya biar tinggal di dalam rahmat Tuhan. Kuasa Allah bekerja bagi pelayan-pelayan-Mu dan di tengah-tengah kami semua. Kami mau keberadaan kami sore hari ini, perhimpunan kami sore hari ini, ibadah kami sore hari ini adalah ibadah dan perayaan yang menyenangkan. Amin. Ibadah dan juga perayaan yang mendatangkan sukacita, mendatangkan damai bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulaikan ibadah dan perayaan Natal kami sore hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Puji Tuhan, saudara percaya kalau Tuhan Yesus lahir dari kita? Saudara percaya? Haleluya. Sampai kata saudara berdua haleluya. Yesus lahir dari kita. Haleluya. Beri sorak saya berdua. Haleluya. Dialah Ibu kami. Haleluya.
menanggung seluruh dunia ditebus. Beruntung kita yang percaya. Amin. Patut kita rayakan dengan pujian. Haleluya, rayakan. Saudara merasakan enggak? Puji nama Tuhan. Ini lagu yang paling pengujian alam ya, puji nama Tuhan. Iso Tuhan iso. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semuanya Tuhan benesi ya, kalau kita nggak bisa. Iso. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Yerusalem. Haleluya. Saya berdoa ya. Tangan-tangan. Haleluya. Kepada Tuhan. Amin. Yesusku ada. Yesusku ada. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Dalam perkara kita bisa memuliakan Tuhan. Dia sekarang kita akan siapkan kita mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan firman dari manusia. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Dia firman datang ke dunia rela dari manusia untuk menembus kita. Haleluya. Mencari manusia. Ada hidup, ada
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Kami menikmati kehadiran-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat Roh-Mu yang bekerja pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan saatnya Tuhan berkenan mendengar firman-Mu. Lagi sampaikan Tuhan Yesus kehendak-Mu atas kehidupan kami, umat yang dengar saat ini. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Yang percaya mengurangkan dari tempat yang mati ini boleh tercurah atas kami semua Tuhan. Yang percaya kami tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami berkat ilahi menjadi bagian. Terima kasih. Putuskan dan layakkan kami Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami bersinar kepada hamba-Nya Bapak firman Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, sukacita melimpah atas kita semuanya. Kalau ada yang bertanya pada kita, puncak di dalam setiap acara Natal itu apa? Nah, saya jawabannya beda-beda. Tetapi saya ingin sampaikan kepada setiap kita, puncak dari setiap acara ibadah termasuk acara Natal bukanlah firman Tuhan, tetapi setiap pribadi dari setiap kita kontak dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, itulah puncaknya. Jadi kalau kita selama ini sudah ikut ibadah setiap minggu, setiap saat, bahkan ibadah Natal, kalau kita tidak kontak dengan Tuhan Yesus, itu nol. Itu hanya sekedar rutinitas. Tapi kita setuju. Kenapa? Karena kita memuliakan Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja, yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Kita akan lihat tema di depan. Immanuel, kekuatan menghadapi masa depan. Immanuel, kekuatan untuk menghadapi masa yang akan datang, masa yang di depan kita. Saya akan bacakan dalam Matius 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu, anak gadis itu, anak perawat itu, yaitu Maria, akan mengandung, akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terjemahan ini sebenarnya kurang tepat, bukan menamakan, tapi menyebut dia. Kalau menamakan itu memberi nama, proper name. Kalau kita lihat nama aslinya ada di ayat yang ke-21, namanya Yesus, atau di dalam bahasa aslinya ada Yesua. Itu nama juru selamat kita. Kalau orang Inggris tidaknya ngomongnya Jesus. Kalau orang Arab, Yesua. Itulah juru selamat kita. Ini orang Yunani nulisnya Yesus. Ya, transliterasi. Nama aslinya Yesus, tetapi sebutannya, julukannya ada banyak. Di antaranya adalah Immanuel. Dia Raja segala Raja, Singa dari Yehuda, itu julukannya terang dunia. Dia roti hidup. Dia pokok aku, dia gembala aku. Ada banyak julukan Tuhan kita. Dan semuanya mencerminkan sifat ilahi yang layak kita tinggikan dan layak kita sembah. Dia Yesus Tuhan. Immanuel sebenarnya bagi yang belum tahu, saya beritahu, saya ingatkan. Saya percaya Bapak Tuhan sudah tahu semuanya karena banyak pendeta di sini, banyak gembala sidang. Immanuel itu terdiri dari 3 kata bahasa Ibrani yang digabungkan menjadi satu. Bahasa Ibrani itu membacanya dari kiri ke kanan seperti bahasa Arab karena satu rumpun. Immanuel adalah El yang pertama, kemudian anakku.
dan Il. El adalah bentuk tunggal dari Elohim, yang artinya Tuhan. Kalau bahasa Arab, El itu Il. Makanya kita tahu Israel, orang Arab nyebutnya Israel. Gabriel jadi Gabi Jibril, kan gitu. Semua yang El jadi Il. Ismail mereka bilang Ismail, misalnya seperti itu. El adalah bentuk tunggal dari Elohim, artinya Tuhan. Kalau bahasa Arab ilah atau Il, bentuk jamaknya adalah alihah. Kalau bahasa Inggris God, jamaknya tinggal nulis tambah S, God. Tapi bahasa Indonesia tidak mengenal itu. Kalau Tuhan ya Tuhan, kan gitu. Anakku, kita iman itu tumbuhnya dari anak dan bersama itu. Ya, sekedar ingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya sebutan yang luar biasa. Tuhan bersama kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya jangan pernah lepaskan iman kita. Ketika kita memiliki Tuhan segala Tuhan, Raja dan segala Raja, yang adalah Tuhan bersama kita, bisa dibayangkan hidup kita terjamin di tangan Tuhan. Apapun yang kita alami, sudah ada rencana Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak pernah berputus dan kasih setianya. Itulah Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Julukannya saja Tuhan bersama kita. Dia Elohim yang bersama kita. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia bersama kita. Bisa bayangkan seandainya ini saya, kalau Bapak Presiden Prabowo bersama kita setiap saat, kemana-mana kita disertai. Itu sesuatu yang membawa ya. Betul ya. Jangan Bapak Presiden, mungkin bupati aja, bupati Nganjuk sini menyertai kita kemana-mana juga, nggak akan mati kurang, akan dibela, karena disertai. Makanya sebenarnya tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk khawatir, untuk takut, untuk cemas, untuk ragu-ragu ikut Yesus. Nggak ada alasan untuk orang percaya takut. Makanya ada banyak pujian diciptakan berdasarkan firman Tuhan. Bersuka setelah kamu senantiasa. Kenapa? Kita memiliki Tuhan yang hidup. Dialah Immanuel. Jadi Immanuel, Dia adalah kekuatan. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Dia katakan dalam Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana di surga dan di bumi. Ini pernyataan Tuhan kita. Kepadaku, Yesus punya kuasa di surga dan di bumi. Boleh orang percaya Dia hanya seorang nabi, boleh orang percaya Dia hanya seorang utusan, nggak masalah. Tapi bagi kita orang percaya, Dia punya kuasa di surga dan di bumi. Artinya Dia punya kuasa, power, ilah yang luar biasa. Karena yang Tuhan yang dahsyat. Mungkin banyak orang bisa mengatakan, saya juga bisa mengatakan punya kuasa. Tapi bagaimana cara membuktikan kan demikian. Jadi Yesus yang kita sembah bukan sekedar berbicara, tapi Dia menyampaikan, membuktikan siapa dirinya. Jadi kalau ada seseorang berkata, saya ini polisi, tapi dia tidak bisa membuktikan kartu anggotanya, apalagi pegang senjata saja tidak bisa, kita ragu-ragu. Kalau seseorang berkata, saya ini dokter, tapi nyuntik aja nggak bisa, saya ragu-ragu. Dokter tahu, kan begitu. Tapi Yesus yang kita tinggikan, Dia berbicara apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan Dia buktikan itu. Ketika ada badai kehidupan, jangan pernah takut. Ada badai di lautan, secara nyata secara alam Tuhan berkata apa? Tenanglah. Hanya satu perkataan, badai angin ribut itu seperti punya telinga.
memerintahkan, yang menciptakan. Bapaknya sendiri. Ketika ada orang kerasukan setan berkata, keluarlah, tidak pakai lama, setan itu keluar. Ada kuasa. Jadi bukan sekedar dia memberikan perkataan aku punya kuasa di surga ini, tapi dia membuktikannya. Ketika ada orang yang mati sudah 4 hari, Lazarus, Tuhan berkata, Lazarus, keluarlah. Orang yang mati, yang harusnya telinganya sudah tidak bisa mendengar, dia dengar suara penciptanya. Dan dia keluar. Itulah Yesus yang lahir untuk kita. Saya selalu katakan, jangan pernah lepas iman kita. Yesus Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Orang mati dengan suaranya. Dan Tuhan Yesus tidak berkata ketika memberi Lazarus, Tuhan Yesus tidak berkata, Bapa, dengan kuasamu aku membangun Lazarus. Tidak berkata seperti itu, langsung berbicara, Lazarus keluarlah. Artinya dia punya kuasa seperti yang dimiliki oleh Bapa. Memang Bapa dan dia adalah satu. Jadi ketika Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tanganku, itu menunjukkan kekuatan yang dia miliki sebagai Immanuel. Nah, kalau seperti ini kita tahu, nggak perlu takut lagi selama memiliki Tuhan Yesus. Nggak perlu khawatir lagi akan hidupmu. Engkau memiliki power yang luar biasa dalam pribadi Tuhan Yesus. Kalau depan, kalau selama mulai takut bentar, oh sesumangan Allah terjawab. Bu, ojo khawatir, Yesus yang penuh, Yesus yang pelihara. Kalau ada suami tahun depan berlaku dulu, wes suwe gajimu gak munggah. Ini bahaya. Padahal keperluan lebih banyak. Ibu jawab, Pak, ini Gusti Yesus yang mau kuasa memelihara kita. Ojo khawatir, ojo takut, ojo cemas. Itu bisa kita dengar. Nah sekarang next ya, Immanuel kekuatan menghadapi masa depan. Berbicara soal masa depan, masa yang kita tidak tahu, masa yang bagi kita masih kabur. Kita tidak tahu bahkan masa depan. Satu jam lagi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Bisa jadi satu minggunya ada jadikan panggil Tuhan. Tapi dalam Tuhan Yesus tidak berubah ya. Hidup bagi Tuhan Kristus, mati adalah yes. Makanya saya kalau tanya teman-teman pelayanan, kok dimati ya? Enggak. Untung malah mati. Tak boleh sendirian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Tapi kalau hidup, Kristus memberi buah, kan demikian. Masa depan, menurut kacamata teologi itu semakin mudah. Kita pasti setuju. Secara dunia, masa depan manusia itu semakin mudah. Dulu zaman saya masih kecil, telepon aja sulit. Masih telepon pakai koin di beberapa perempatan. Kemudian mulai telepon itu di beberapa rumah. Akhirnya telepon itu setiap rumah hampir ada. Ngirim telegram masih ke kantor telegram. Kemudian berkembang jadi SMS. Hari ini di ujung gunung saya telepon bisa. Artinya kita mengatakan masa depan secara teknologi dunia akan semakin mudah. Dulu kalau masak mie, misalkan rasa kari atau apa, masih beli bumbu ini, ibu yang suka masak kari atau masak apapun juga. Sekarang hanya satu kemasan, bes selesai. Sekarang yang lagi viral adalah AI, Artificial Intelligence. Saya suka iseng kepada teman pelayanan. Suka iseng bagaimana? Foto mereka saya ambil wajahnya,
Kemudian saya ambil foto di Yerusalem sana, padahal dia belum pernah. Karena saya kirimkan, saya edit, wah puji Tuhan, kamu sudah sampai di Yerusalem. Akhirnya, kok bisa? Saya belum pernah sama. Gampang, gak sampai 1 menit selesai. Itu hebatnya AI. Semakin mudah, tetapi apa yang Alkitab katakan? Semakin suka. Jadi masa depan di dalam kacamata Tuhan, di dalam kacamata rohani, masa depan yang akan datang itu semakin sulit. Mana dasarnya? 2 Timotius 3:1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir ini kita hidup di zaman akhir. Kalau kita masih hidup, kita akan menyaksikan Yesus datang kembali kedua kalinya. Dan dikatakan akan datang masa yang sulit, masa yang sukar. Persiapkan diri kita untuk menghadapi hal ini. Dengan cara apa? Tetaplah pegang teguh iman kita dalam Yesus Tuhan. Dia Immanuel, kekuatan kita untuk menghadapi masa yang sulit itu, masa yang sukar itu. Karena dia pemilik langit dan bumi. Yang tadi sudah saya katakan, dia punya kuasa, punya power di surga dan bumi. Kalau kita memiliki itu, memiliki Yesus sampai akhir hidup kita, maka kesukaran, kesulitan di masa datang tidak ada artinya, karena Yesus adalah hidupmu dan hidupku. 2 Timotius 3:2-4. Masa saat yang sukar mencintai diri sendiri, hamba uang, pembual, sombong, pemfitnah, berontak ke orang tua, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, garang, pemarah, menuki hawa nafsu dan lain-lain. Saya akan baca di 1 Timotius 3:2-4. Ini yang dikatakan masa yang sukar oleh Rasul Paulus. Artinya apa kalau kita simpulkan? Masa yang sukar adalah masa di mana orang meninggalkan karakter-karakter ilahi dalam hidupnya. Tidak ada kasih lagi. Dan sudah terjadi untuk hari-hari ini. Bapak Ibu semakin tekun berdoa untuk anak-anak kita. Anak kita itu sudah terbuka dalam teknologi. HP selama sudah terbuka, kita nggak bisa ngawasi mereka 24 jam. Yang bisa kita lakukan berdoa, berlutut setiap pagi. Saya juga berlutut setiap pagi, 4:30 sudah berdoa. Saya sebut nama-nama saya, orang-orang saya sebut seperti apa dulu yang saya alami. Bapak saya sebelum meninggal, dia memberikan warisan terpenting, berdoa, menyebut nama anak-anaknya. Suka dipelihara Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kita bukan CCTV 24 jam. Mungkin di rumah kita bisa ngawasi anak kita, tapi setelah di luar di sekolah, kekuatannya kita tidak tahu. Hanya Yesus kekuatan kita yang mengawasi dia dengan doa Bapa dan Ibu sekalian. Itu masa-masa yang sukar yang Paulus katakan. Kalau Yesus yang katakan apa? Dalam Matius 24, saya tidak tulis ini, masa yang sukar itu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Perang di mana-mana, gempa bumi, musibah, kelaparan, dan ini sudah terjadi di depan mata kita. Inilah masa yang sukar. Itulah tema ini mengatakan, Immanuel, kekuatan menghadapi masa-masa yang sulit di akhir zaman ini. Saya undang pemain kembali bersedih lagi. Saya ingin menyampaikan satu pesan. Tetaplah memiliki Yesus sampai akhir hidup kita. Karena dia sang Immanuel yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, yang adalah kekuatan dan menghadapi kesukaran di masa akan datang. Saya juga setiap jemaat yang dengarkan tentang Tuhan ini, saya juga tetap setia sampai akhir. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau Tuhan yang ajaib. Kita ini tetap setia dalam mengasihi Tuhan. Mungkin
bahwa ini yang sudah kita lewati, kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita melakukan yang baik bagi Yesus Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel, di mana kita berada di tangannya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Saya jemaat Tuhan semua untuk balik berdiri. Suara lampu dimatikan. Bentar.
Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan terlebih dahulu, Bapa di surga, Allah yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri hati kami penuh sukacita-Mu Tuhan, sehingga kami bisa jatuh memberi dengan sukacita yang tulus Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang memberikan dari hadapan Engkau dan juga berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan yaitu Tuhan Yesus paling baik. Haleluya.
Selamat Hari Natal 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan pujian dari gereja setempat. Dan untuk selanjutnya itu sambutan. Kami persilakan yang terhormat Bapak Camat, juga kepada Bapak Ramil, Bapak Kapolsek juga kami persilakan. Monggo Pak. Yang terhormat Pimpinan Kecamatan Padiaknowo, yang terhormat Bapak Pimpinan Gereja, yang terhormat semuanya. Saya merasa terhormat dapat hadir di tengah keluarga besar gereja ini dalam perayaan Natal 2025. Atas nama pemerintah Kecamatan Padiaknowo dan Portingcam Padiaknowo, saya mengucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan. Bagi kami, Natal adalah momen yang mengingatkan kita akan pentingnya kasih, pengharapan, dan damai. Nilai-nilai ini adalah milik kita bersama. Lintas agama dan budaya di tengah keberagaman kita dipanggil untuk bisa saling menghormati, saling menguatkan, dan membangun Padiaknowo sebagai rumah yang utuh dan penuh cinta kasih. Mari terus kita bergandeng tangan, menjaga harmoni, menghadirkan terang bagi sesama dalam pelayanan dalam kehidupan bermasyarakat dan semangat gotong royong. Sekali lagi, selamat Natal 2025. Tuhan memberkati. Mumpung masih di atas bapak-bapak pun dulu. Saya ya kepala wilayah sini, tapi pada diri saja. Akan jadi gambarnya dulu. Sekaligus bapak-bapak. Nah ya. Jadi nanti. Tolong bapak-bapak TNI Polri ngomong tentang umur daripada nanti tidak bisa. Bapak dari kepolisian, silakan masuk untuk berfoto bareng. Pengawalannya di belakang. Silakan dipanggilkan bapak-bapak dari yang Bapak Sersan yang ada silakan. Monggo Bapak, semua pengamanan maju ke depan dulu sebentar saja. Mumpung masih aman ya. Aman kita bisa foto. Agak cepat saja Pak, mungkin jangan potong gajinya loh. Nanti sama istrinya Pak. Habis ini Bapak-bapak hamba Tuhan semua silakan masuk Pak kumpul bersama-sama monggo. Satu, dua, sekali lagi satu, dua, Siap. satu,
1, 2, 3. Silakan Bapak Tuan maju ke kelas semua mau berubah ya. Semua terlihat tanpa terkecuali Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, Bapak Pendeta untuk sini. Nah, istri saya jajarannya ini. Ayo cepat-cepat saja. Bagasi ini dipotong. Sudah. Sini yuk. Iya. Sudah. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Gaya bebas. Ya. Sekali lagi 1, 2. Oke. Terima kasih. Nanti saya kirim ke Pak Suci. Oh iya. Siap. Sud. Puji Tuhan, Bapak-bapak berbuat senang katanya. Puji Tuhan, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Wilayah 3 Nganjuk, Bapak Pendeta Bambang, kami persilakan. Monggo. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita. Kayaknya kok lemes sekali. Saudara bersuka cita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat bapak-bapak dari Mustika, juga dari seluruh hamba Tuhan yang merayakan sukacita pada kesempatan saat ini. Saudara, tadi saya lihat ini Natal apa pemberkatan ikan. Maknanya mesem-mesem terus. Puji Tuhan. Dari berita firman yang saya tangkap tadi, di tengah kesukaran jangan tinggalkan siapa? Tuhan Yesus. Mari kita deklarasikan sekali Yesus tetap Yesus. Ya, 2, 3. Yang keras ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap pegang iman. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Baik, dan kakak staf pengurus wilayah mengucapkan selamat Natal di tahun 2025 dan menyambut tahun baru di tahun 2000. Terima kasih Bapak Ketua Wilayah 3 Nganjuk yang sudah memberikan sambutan. Sambutan sama jadi pun menikah datang Bapak Kepala setempat. Monggo Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tahu kalau jalan ada suaranya ya sudah tahu, berarti kampung Tengah sudah mulai babnya rumah ya. Salam saudara. Salam. Bagi Bapak aparat Orpincam semuanya yang beragama Islam, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Saya mewakili jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas
atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, baik dari aparat keamanan wilayah Patihan Rowo dari TNI Polri, Bapak Kapolsek, Bapak dan kami yang mewakili Bapak Camat, Bapak Camat ini baru ini saya belum dikasih tahu tadi saya jadinya kok begini, tapi ini sekaligus perkenalan ya. Nanti kalau jalan saya sopo, bu di Semawi kan Semawi kota sopo. Selamat datang di wilayah Kecamatan Patihan Rowo. Mudah-mudahan tahun depan bisa juga bersama-sama dengan kita kembali. Terima kasih karena Tuhannya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau ada kekurangannya dari penyambutan kami bersama jemaat, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, baik yang mungkin sambutan baik terima tamu, mungkin dari sajian dari kami, mohon dimaklumi ya. Jadi manusia tidak lepas dari yang namanya kekurangan seperti itu. Bapak Ibu, puji Tuhan, kalau tadi sebenarnya setengah jam 3 sudah penduduknya sudah rotoy. Apa artinya terok kalau hujannya turun? Tapi kami dari tadi siang sudah berdoa bersama-sama. Terus jam setengah 3 minggunya sudah mulai gelap. Jam 3 saya seperti para hujan. Loh, perutnya kok seneng loh ya. Saya jalan saya sendiri. Kok ini? Ngalinan juga. Ngalinan lanjut. Ngalinan kombaten sama. Sentana orang-orang mau berangkat puji Tuhan, ayu-ayu ganteng-ganteng, kalau seluntur percaya karena tidak hujan ya. Jadi doa kami bersama jemaat kompak Tuhan memberikan kita semua. Puji Tuhan, saya mewakili jemaat mengucapkan juga selamat Natal 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Dan juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Puspito dari Malang. Nanti ada Bapak tulisan sama saya, dokter atau dokter. Saya bingung, tulisannya dokter yo mirip DR, dokter yo DR, cuma mungkin kalau dokter DR-nya besar. Iya betul ya. Nah, itu ini mengerti. Kalau saya dokter jiwa. Aku sih dokter kesehatan, saya dokter jiwa. Jadi gembala itu banyak menampung keluhan-keluhan jiwa. Tapi menyusul dokter memiliki belum ada ya. Gitu. Saya kira tidak saya perpanjang karena sudah malam. Mohon maaf kepada kita semuanya. Akhirnya sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati karena bagi berdiri. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami juga terima kasih semua bahwa Tuhan datang. Nanti Bapak Cerita Video Sunardi akan menutup doa berkat kita semua. Doakan kami tempat ini juga doakan wilayah yang tempat ini. Kami
boleh terjadi atas kehidupan kami. Kau boleh menjamah kami dalam selesainya perayaan Natal Tuhan di IPD Anugerah Sentanan ini. Terima kasih campur tanganmu, pertolonganmu yang ajaib Tuhan. Saja kami berdoa bagi bangsa negara kami, khususnya di Sumatera ya Tuhan, dari bencana. Kami yakin percaya Engkau tolong Tuhan, Engkau campur tangan, bantuan-bantuan boleh Tuhan, Tuhan laksana dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga seluruh bangsa kami boleh aman tentram ya Tuhan. Terima kasih khususnya di wilayah Tuhan Yesus, Kabupaten Nganjuk, khususnya di Patian Rowo ini ya Tuhan. Yang memberkati, ikut campur tangan, baik Tuhan, kecamatan sama Tuhan, stafnya, baik Tuhan dan Ramil maupun Kapolsek sama staf-stafnya ya Tuhan. Kami serahkan dengan Engkau. Biarlah Patian Rowo aman, tentram. Patian Rowo diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan di Sentanan, di mana umat-Mu Tuhan, gereja ini ada ya Tuhan, karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu terjadi ya Tuhan. Berkati Bapak Matius Tuhan Yesus, keluarga dan seluruh jemaatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian setiap kami yang hadir pada saat ini, Engkau berkati kami semuanya ya Tuhan. Berkati dalam setiap rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, anak-anak-Mu yang sakit saat ini jamah di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh Tuhan Yesus sehat, kami boleh sembuh Tuhan oleh bilir-bilir-Mu. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke tempat lain masing-masing, dan yang Engkau menyertai kami sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Sekarang saudara, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, untuk bagian konsumsi dipastikan dapat semua ya. Dan untuk jemaat Tuhan, untuk jemaat Tuhan jangan pulang dulu, nanti terakhir kita foto bersama. Dan untuk tamu undangan dipersilakan dulu saja dapat semua ya. Amin. Di nama Tuhan. Selesai.